Hampir tiada karena sakit jantung. Bos tambang ini jatuh cinta dengan gadis cantik desa bersanggul yang mengobatinya dengan ramuan kuno. Awal kehidupan Raka. Raka Pratama lahir di tengah gemerlap kekayaan dan dentuman mesin tambang yang tak pernah berhenti bekerja. Sejak membuka mata untuk pertama kalinya, dunia yang ia kenal adalah dunia angka, kontrak, dan suara logam yang beradu dengan batu bumi. Keluarganya dikenal sebagai pemilik perusahaan tambang terbesar di wilayah itu. Nama yang disegani sekaligus ditakuti. Rumah Raka berdiri megah di pusat kota, dikelilingi pagar tinggi dan penjagaan ketat. Namun di balik kemewahan itu, suasananya terasa dingin. Kehangatan jarang menetap lama. Sejak kecil, Raka lebih sering melihat ayah dan ibunya berbicara tentang ekspansi lahan, investasi, dan keuntungan daripada tentang mimpi atau kebahagiaan. Raka tumbuh sebagai anak yang cerdas dan penuh ambisi. Di bangku sekolah, ia selalu ingin menjadi yang terbaik. Bukan sekadar untuk kebanggaan pribadi, tetapi karena ia merasa harus membuktikan diri. Nama besar keluarganya seperti bayangan raksasa yang terus membuntutinya. Seorang Pratama tidak boleh kalah. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Saat remaja, Raka mulai diajak mengunjungi lokasi tambang. Ia berdiri di tepi jurang galian yang luas, melihat alat-alat berat bergerak seperti monster besi yang melahap bumi. Debu beterbangan, suara mesin meraung, dan matahari menyengat tanpa ampun. Di sanalah ia belajar arti tanggung jawab dan tekanan. Semakin dewasa, ambisinya tumbuh semakin besar. Raka tidak ingin sekadar mewarisi perusahaan. Ia ingin mengembangkannya menjadi lebih besar, lebih modern, lebih berpengaruh. Ia belajar bisnis, manajemen, dan strategi investasi dengan tekun. Setiap keputusan ia pelajari dengan detail. Ia ingin sempurna. Namun kesempurnaan itu menuntut harga. Raka mulai sulit tidur. Pikirannya terus bekerja bahkan saat tubuhnya lelah. Ia menghitung potensi keuntungan, memikirkan risiko, merancang ekspansi baru. Senyumnya terlihat percaya diri di depan publik, tetapi di dalam dirinya ada tekanan yang terus mengikat dada. Ia jarang menikmati hidup sebagai anak muda. Pesta dan pertemanan hanya menjadi formalitas. Ia lebih memilih ruang kerjanya yang sunyi, ditemani tumpukan laporan keuangan dan peta lokasi tambang. Ambisinya membuatnya dikagumi, tetapi juga membuatnya kesepian. Di usia yang masih sangat muda untuk memikul tanggung jawab sebesar itu, Raka telah terbiasa menekan emosinya sendiri. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunjukkan kelemahan. Baginya, kelemahan adalah celah yang bisa dimanfaatkan pesaing. Namun tanpa ia sadari, tubuhnya mulai menyimpan beban yang tak terlihat. Setiap stres yang ia pendam perlahan menggerogoti kesehatannya. Detak jantungnya kadang terasa tidak beraturan, tetapi ia mengabaikannya. Baginya, bisnis lebih penting daripada rasa nyeri sesaat. Ia belum tahu bahwa ambisi yang ia banggakan suatu hari akan hampir merenggut nyawanya. Di balik jas mahal dan tatapan tajam seorang pewaris tambang, Raka Pratama hanyalah seorang pria muda yang belum pernah benar-benar belajar bagaimana caranya hidup dengan tenang. Dan takdirnya baru saja mulai bergerak. Awal kehidupan Dewi. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi perbukitan hijau dan kabut pagi yang turun perlahan seperti selimut tipis, Dewi Larasati tumbuh dalam kesederhanaan yang tenang. Rumah kayu tempat ia dibesarkan berdiri di tepi ladang dan kebun tanaman obat yang harum setiap kali angin berembus. Tidak ada gemerlap lampu kota. Tidak ada suara mesin menderu. Yang ada hanyalah kicau burung, gemericik sungai kecil, dan suara lesung yang beradu saat menumbuk rempah-rempah. Sejak kecil, Dewi sudah akrab dengan dedaunan, akar-akaran, dan botol-botol kaca berisi cairan berwarna keemasan hingga coklat pekat. Neneknya adalah seorang peracik ramuan tradisional yang dikenal warga desa sebagai penyembuh.
Dari tangan renta itulah Dewi pertama kali belajar bahwa alam menyimpan jawaban untuk banyak penyakit. Setiap daun punya jiwa, setiap akar punya cerita. Begitu neneknya sering berkata. Dewi kecil mendengarkan dengan mata berbinar. Ia belajar membedakan aroma kunyit dan temulawak hanya dari baunya. Ia hafal bentuk daun sambiloto dan khasiat jahe merah sebelum ia benar-benar memahami dunia di luar desa. Saat gadis lain seusianya bermimpi tentang kota dan kemewahan, Dewi justru merasa damai berada di kebun, memetik daun dengan hati-hati. Tangannya lembut namun terampil. Ia tidak sekadar meracik, ia memahami. Waktu remaja membentuknya menjadi sosok yang cantik alami. Rambut hitamnya panjang dan sering disanggul sederhana. Kulitnya bersih dengan sorot mata yang teduh. Kecantikannya bukan yang mencolok, melainkan yang menenangkan. Namun hidup di desa terpencil bukan tanpa tantangan. Jarak ke fasilitas kesehatan modern cukup jauh. Banyak warga bergantung pada ramuan tradisional untuk bertahan dari sakit ringan hingga penyakit berat. Disitulah Dewi mulai menyadari bahwa kemampuannya bukan sekadar warisan, tetapi tanggung jawab. Ia belajar meracik dengan disiplin. Takaran harus tepat. Waktu perebusan tak boleh salah. Setiap kesalahan bisa berdampak besar. Dari neneknya, ia belajar kesabaran dan ketelitian. Yang membuat Dewi berbeda bukan hanya keahliannya, tetapi juga hatinya. Ia selalu mendengarkan keluhan orang-orang dengan penuh perhatian. Baginya, menyembuhkan bukan hanya soal tubuh, tapi juga tentang ketenangan jiwa. Malam hari sering ia habiskan di beranda rumah, memandang bintang-bintang. Angin desa berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di dalam dirinya, ada keyakinan bahwa suatu hari nanti, pengetahuan yang ia miliki akan diuji oleh takdir yang lebih besar dari sekadar kehidupan desa. Ia belum tahu bahwa suatu hari seorang pria dari dunia yang sangat berbeda, dunia penuh ambisi dan tekanan, akan datang dengan jantung yang hampir menyerah. Dan saat hari itu tiba, seluruh ilmu yang ia pelajari sejak kecil akan menentukan nasib mereka berdua. Raka dan tambangnya. Usia Raka Pratama belum genap 30 ketika ia resmi mengambil alih kendali utama perusahaan tambang keluarga. Banyak orang memandangnya dengan kagum, pewaris muda, cerdas, berani mengambil risiko, dan memiliki visi besar. Di mata publik, ia adalah simbol kesuksesan generasi baru. Kantornya berada di lantai paling atas gedung pencakar langit milik perusahaan. Dinding kaca transparan memperlihatkan hamparan kota yang sibuk di bawah sana. Dari ketinggian itu, Raka sering berdiri memandang jalanan yang padat, merasa seolah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Mengelola tambang bukan sekadar menggali bumi dan menjual hasilnya. Ada perizinan rumit, kontrak miliaran rupiah, negosiasi keras, hingga tekanan dari para investor. Setiap keputusan yang ia ambil bisa berdampak besar pada ratusan karyawan dan aliran uang yang tak terhitung jumlahnya. Raka menjadikan pekerjaannya sebagai pusat hidupnya. Jadwalnya padat dari pagi hingga larut malam. Rapat demi rapat, perjalanan bisnis ke berbagai lokasi tambang, inspeksi lapangan di bawah terik matahari yang menyengat. Ia ingin memastikan semuanya berjalan sempurna. Di lokasi tambang, ia berdiri dengan helm proyek dan sepatu boots mahal, memantau alat berat yang bekerja tanpa henti. Tanah digali dalam, batu diangkut, debu beterbangan. Suara mesin menjadi musik sehari-harinya. Ia terlihat tegas dan tak tergoyahkan. Namun di balik sikap profesionalnya, tekanan terus menekan dadanya. Target produksi harus meningkat. Pesaing mulai bermunculan. Harga komoditas fluktuatif. Investor menuntut hasil cepat. Raka jarang benar-benar beristirahat. Bahkan saat berada di rumah mewahnya yang luas dan sunyi, pikirannya tetap bekerja. Lampu ruang kerjanya sering menyala hingga dini hari. Di atas meja marmer hitamnya, laporan keuangan dan grafik pasar bertumpuk rapi. Makan menjadi sekadar formalitas. Tidur hanya kebutuhan biologis yang ia penuhi seadanya.
Ia merasa harus selalu kuat. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kalah. Namun tubuhnya mulai memberi tanda. Kadang, di tengah rapat penting, napasnya terasa berat. Jantungnya berdebar tak wajar. Keringat dingin muncul di pelipisnya meski ruangan ber-AC dingin. Ia hanya mengusap dada sebentar, lalu melanjutkan presentasi seolah tidak terjadi apa-apa. Baginya, kelemahan adalah ancaman. Semakin sukses perusahaannya, semakin besar pula tekanan yang ia rasakan. Hidupnya dipenuhi kemewahan, mobil sport, jam tangan mahal, perjalanan kelas 1, tetapi hatinya terasa kosong. Tidak ada yang benar-benar memahami beratnya tanggung jawab yang ia pikul. Raka sering berdiri sendirian di balkon apartemennya pada malam hari, memandang lampu kota yang berkilauan. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Namun di dalam dadanya, ada detak yang tak lagi stabil. Ia belum menyadari bahwa ambisi yang ia kejar tanpa henti perlahan sedang menggali lubang bagi dirinya sendiri. Lebih dalam dari lubang tambang manapun yang pernah ia kelola. Dan suatu hari, tubuhnya akan memaksanya berhenti. Rahasia sakit jantung. Awalnya hanya rasa nyeri kecil. Seperti ditekan perlahan dari dalam dada, lalu menghilang begitu saja. Raka Pratama menganggapnya sekadar kelelahan. Terlalu banyak rapat. Terlalu sedikit tidur. Terlalu banyak kopi. Ia tidak pernah memberi ruang untuk rasa sakit. Namun beberapa minggu kemudian, rasa itu datang kembali. Kali ini lebih tajam. Lebih menusuk. Seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya tanpa ampun. Napasnya mendadak pendek. Pandangannya sedikit berkunang-kunang. Ia sedang berdiri di ruang rapat saat itu. Presentasi berhenti sesaat ketika ia terdiam. Tangannya mencengkeram meja. Semua mata memandangnya. Raka memaksa tersenyum. Lanjutkan, ucapnya tegas, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak ingin terlihat lemah. Sejak saat itu, serangan-serangan kecil mulai datang lebih sering. Kadang di kantor, kadang di mobil saat perjalanan pulang. Bahkan pernah saat ia berdiri di lokasi tambang, di bawah matahari yang terik dan debu yang tebal. Detak jantungnya terasa tak beraturan. Kadang terlalu cepat. Kadang seperti terhenti sepersekian detik. Membuat dadanya sesak dan pikirannya panik. Asistennya pernah menyarankan pemeriksaan medis menyeluruh. Rekan bisnisnya bahkan merekomendasikan dokter spesialis jantung terbaik di kota. Raka menolak. Ini cuma stres, jawabnya singkat. Di dalam dirinya, ada ketakutan yang tidak ingin ia akui. Jika ia benar-benar sakit, apa yang akan terjadi pada perusahaannya? Pada reputasinya? Pada citra kuat yang selama ini ia bangun? Baginya, pergi ke dokter sama saja dengan mengakui bahwa ia tidak sekuat yang orang-orang kira. Malam hari menjadi waktu paling berat. Saat tidak ada rapat, tidak ada suara mesin, tidak ada distraksi. Yang ada hanya keheningan dan detak jantungnya sendiri. Kadang ia terbangun dengan napas terengah-engah. Tangan memegang dada. Keringat membasahi pelipisnya. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napas, meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Tetapi jauh di dalam hati, ia tahu ada yang salah. Suatu malam, rasa sakit itu datang lebih ganas dari sebelumnya. Dada kirinya seperti terbakar. Tangannya sedikit gemetar. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, memandang wajahnya yang pucat. Untuk pertama kalinya, bayangan kematian terlintas di benaknya. Namun alih-alih mencari pertolongan, ia hanya membasuh wajahnya dengan air dingin dan kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan menenggelamkan diri dalam angka-angka, seolah kesibukan bisa mengusir rasa takut. Raka memilih menyangkal. Ia lebih memilih melawan tubuhnya sendiri daripada mengakui bahwa ia mungkin tidak bisa mengendalikan segalanya. Ia belum tahu bahwa penyakit yang ia anggap remeh itu sedang berkembang diam-diam. Dan ketika akhirnya tubuhnya tak lagi mampu bertahan, ia akan berada di ambang hidup dan mati. Sebuah ambang yang akan membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
ke sebuah desa terpencil, dan kepada seorang wanita yang percaya bahwa Allah memiliki cara menyembuhkan yang tak pernah ia percayai. Rahasia itu kini tak lagi bisa ia sembunyikan selamanya. Pertemuan pertama. Langit desa itu cerah, tetapi udara terasa berbeda ketika rombongan mobil hitam mengilap memasuki jalan tanah yang sempit. Debu beterbangan di belakangnya, memecah ketenangan yang biasanya hanya diisi suara angin dan dedaunan. Raka Pratama duduk di kursi belakang mobilnya, menatap keluar dengan wajah serius. Ia datang bukan untuk berlibur. Ia datang untuk meninjau lahan baru, sebuah wilayah perbukitan yang menurut timnya menyimpan potensi tambang besar. Baginya, ini hanya perjalanan bisnis. Namun tubuhnya terasa tidak bersahabat sejak pagi. Dada kirinya kembali terasa berat. Ia mengabaikannya seperti biasa. Mobil berhenti di tepi jalan desa. Raka turun dengan langkah tegap, mengenakan kemeja putih mahal dan sepatu kulit yang kontras dengan tanah yang belum rata. Tatapannya menelusuri sekitar. Rumah kayu sederhana, ladang hijau, dan bukit yang berdiri tenang seolah tak terganggu ambisi manusia. Ia belum pernah benar-benar berada sedekat ini dengan kehidupan yang begitu sederhana. Saat timnya mulai berbicara dengan aparat desa tentang batas lahan, rasa nyeri di dada Raka tiba-tiba datang lebih kuat dari biasanya. Napasnya tersendat, pandangannya bergetar. Ia mencoba berdiri tegak, tetapi dunia seperti berputar pelan. Tangannya mencengkeram sisi mobil. Beberapa warga yang melihat mulai berbisik. Raka berusaha mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tetapi suaranya melemah. Dan di saat itulah ia melihatnya. Seorang gadis berdiri tak jauh dari sana, mengenakan kain sederhana dan kebaya desa yang bersih. Rambut hitamnya disanggul rapi. Wajahnya tenang, tetapi matanya tajam memperhatikan kondisi Raka. Dewi Larasati. Tanpa ragu, ia melangkah mendekat. Tidak tergesa, tetapi mantap. Ia tidak terlihat panik seperti yang lain. Ia justru menatap Raka dengan perhatian yang dalam, seolah mampu membaca apa yang terjadi di balik wajah pucat itu. "Dada Anda sakit?" tanyanya lembut namun tegas. Raka terdiam. Ia tidak terbiasa ditanya seperti itu oleh orang asing, apalagi seorang gadis desa yang tak ia kenal. Namun entah mengapa, suara Dewi tidak terdengar menghakimi. Hanya peduli. Rasa nyeri kembali menusuk. Kali ini lebih dalam. Lututnya hampir goyah. Dewi segera meminta seseorang mengambilkan air hangat dan beberapa daun dari rumahnya. Gerakannya cepat namun tetap tenang. Ia membantu Raka duduk di kursi kayu sederhana di teras rumah terdekat. Raka, yang biasanya menolak bantuan siapapun, untuk pertama kalinya membiarkan dirinya ditolong. Ia memperhatikan Dewi meremas daun-daun hijau itu dengan cekatan, mencampurnya dalam air hangat hingga aromanya menyebar lembut di udara. Wangi alami yang asing baginya. "Minum perlahan," ujar Dewi. Raka ragu sesaat. Logikanya menolak. Ia terbiasa dengan rumah sakit modern dan peralatan canggih, meski ia jarang memeriksakan diri. Namun entah mengapa, tatapan Dewi membuatnya percaya. Ia meneguk ramuan itu. Beberapa menit berlalu. Rasa panas di dadanya perlahan mereda. Napasnya mulai teratur. Detak jantungnya tidak lagi terasa seperti akan meledak. Raka menatap Dewi dengan campuran heran dan takjub. Siapa gadis ini? Di tengah desa yang ia anggap hanya sebagai lokasi investasi, ia justru menemukan sesuatu yang tak pernah ia perhitungkan. Bukan emas, bukan batu bara, melainkan seorang wanita dengan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan uang. Dewi menatapnya kembali, tanpa rasa kagum atau takut pada statusnya. Baginya, Raka hanyalah seorang pria yang sedang sakit. Dan bagi Raka, pertemuan itu terasa seperti sesuatu yang lebih dari kebetulan. Ia datang untuk menguasai tanah. Namun tanpa ia sadari, di hari itu, hatinya yang keras untuk pertama kalinya terusik oleh seorang gadis desa bersanggul sederhana. Takdir mereka telah bersentuhan. Dan tidak ada yang akan sama lagi setelahnya. Rasa penasaran Raka.
Seharusnya kunjungan itu berakhir setelah inspeksi selesai. Namun entah mengapa, Raka Pratama tidak langsung kembali ke kota. Ia berdiri beberapa saat lebih lama di dekat mobilnya, menatap rumah kayu sederhana tempat ia tadi duduk menahan sakit. Pikirannya tidak lagi dipenuhi angka produksi atau potensi keuntungan tambang, melainkan wajah seorang gadis desa bersanggul rapi. Dewi Larasati. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Bukan hanya karena ia telah membantu meredakan nyeri di dada Raka, tetapi karena caranya bersikap. Tidak ada rasa kagum berlebihan. Tidak ada sikap canggung terhadap statusnya sebagai bos tambang besar. Dewi memperlakukannya seperti manusia biasa. Hal itu terasa asing. Sepanjang hidupnya, orang-orang selalu memandangnya dengan dua cara. Penuh hormat karena kekuasaannya, atau penuh kepentingan karena uangnya. Jarang sekali ada yang melihatnya tanpa lapisan itu. Namun Dewi menatapnya dengan tenang. Tatapan yang tidak menuntut apapun. Dalam perjalanan kembali ke penginapan sementara di desa itu, Raka mendapati dirinya terus mengingat detail-detail kecil. Cara Dewi meracik daun dengan hati-hati, nada suaranya yang lembut tapi tegas. Wangi alami ramuan yang masih terasa samar di napasnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya rasa ingin tahu biasa. Tetapi malam itu, saat ia berdiri di balkon penginapan, pikirannya kembali melayang pada sosok Dewi. Angin desa terasa lebih sejuk dibanding udara kota. Tidak ada suara klakson. Tidak ada telepon berdering tanpa henti. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pikirannya tidak sepenuhnya dipenuhi bisnis. Ia justru bertanya-tanya tentang kehidupan Dewi. Bagaimana gadis itu bisa begitu tenang? Bagaimana ia bisa terlihat begitu yakin saat menghadapi kondisi darurat tadi? Dari mana ia belajar meracik ramuan seefektif itu? Raka menyadari sesuatu yang mengusiknya. Ia ingin bertemu Dewi lagi. Bukan karena sakit. Bukan karena kewajiban. Melainkan karena ia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Keesokan harinya, dengan alasan mengecek ulang batas lahan, Raka kembali berjalan melewati jalan setapak menuju rumah Dewi. Langkahnya terasa lebih ringan, meski ia berusaha menjaga wajahnya tetap datar. Saat ia melihat Dewi sedang memetik daun di kebun kecil di samping rumahnya, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena penyakitnya, melainkan karena perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dewi mengangkat wajahnya, sedikit terkejut melihatnya kembali. "Ada yang bisa saya bantu lagi?" tanyanya sopan. Raka terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Saya hanya ingin memastikan, ramuan kemarin benar-benar aman." Itu alasan yang dibuat-buat, dan ia tahu itu. Namun jauh di dalam hatinya, Raka tidak lagi sekadar penasaran pada ramuan itu. Ia penasaran pada perempuan yang meraciknya. Dan tanpa ia sadari, di tengah ambisi dan tekanan yang selama ini menguasai hidupnya, sebuah rasa baru mulai tumbuh. Pelan, tenang, tetapi pasti. Rasa yang lebih kuat dari sekadar ingin tahu. Rasa yang perlahan membuka celah di dinding keras hatinya. Gejala memburuk. Hari itu matahari bersinar terik di atas perbukitan desa. Raka berdiri bersama timnya, meninjau peta lahan sambil memberi instruksi tegas. Wajahnya tetap dingin dan profesional, seolah tak ada yang mengganggu. Namun sejak pagi, ada rasa aneh di dadanya. Bukan sekadar nyeri biasa. Lebih dalam, lebih berat. Ia mencoba mengabaikannya. Ia sudah terlalu sering melakukan itu. Ketika langkahnya berpindah menuju lereng kecil untuk melihat titik pengeboran potensial, tiba-tiba pandangannya mengabur. Suara di sekitarnya seperti menjauh. Detak jantungnya berdentum keras. Lalu terasa tidak beraturan. 1, 2, lalu seperti tersendat. Raka berhenti berjalan. Tangannya refleks mencengkeram dada kiri. Rasa panas menjalar hingga ke lengan. Napasnya terasa pendek, seperti ada beban besar menekan paru-parunya. Ia mencoba berdiri tegak. Jangan sekarang, batinnya. Namun tubuhnya tak lagi patuh.
Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski angin desa bertiup cukup kencang. Lututnya melemah. Dunia terasa berputar. Untuk pertama kalinya, rasa takut menyergapnya dengan brutal. Ini bukan sekadar lelah. Ini berbeda. Suara orang-orang di sekelilingnya mulai panik. Ia samar-samar mendengar namanya dipanggil. Seseorang mencoba memegang bahunya, tetapi ia sulit merespons. Rasa nyeri itu menusuk tajam, seperti jantungnya diremas dan dipelintir tanpa ampun. Pikiran yang selama ini selalu tajam dan terkontrol kini kacau. Bayangan-bayangan cepat melintas di kepalanya. Ruang rapat, grafik keuntungan, gedung tinggi, kontrak miliaran rupiah. Semua itu mendadak terasa tak berarti. Ia terjatuh berlutut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka Pratama merasa benar-benar tidak berdaya. "Apa ini?" gumamnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Panik mulai merayap lebih cepat daripada rasa sakit. Ia membayangkan dirinya mati di tempat itu, di tanah yang bahkan belum sempat ia kuasai. Dadanya semakin sesak. Napasnya terputus-putus. Jantungnya berdetak kacau seperti genderang yang kehilangan irama. Ia mencoba berdiri lagi, keras kepala seperti biasa. Namun tubuhnya goyah. Di tengah kepanikan itu, satu hal yang paling menyakitkan bukan hanya rasa di dadanya, melainkan kenyataan bahwa ia tak lagi mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ambisinya tak bisa menghentikan rasa sakit. Uangnya tak bisa menenangkan detak jantungnya. Kekuasaannya tak mampu membuat tubuhnya patuh. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia bukan manusia yang tak terkalahkan. Ia hanyalah pria yang jantungnya sedang berjuang bertahan. Dan di ambang kesadarannya yang mulai memudar, satu wajah terlintas di benaknya. Dewi, gadis desa dengan tatapan tenang itu. Raka tidak tahu apakah ia akan baik-baik saja. Namun satu hal kini jelas, ia tak bisa lagi menyangkal bahwa penyakit ini nyata. Dan kali ini, ia benar-benar ketakutan. Dewi membantu. Tubuh Raka masih gemetar ketika beberapa warga membawanya ke rumah kayu sederhana milik Dewi Larasati. Wajahnya pucat, napasnya pendek, dan kemeja mahalnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba berbicara, mencoba mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun suaranya tak lagi sekuat biasanya. Dewi sudah berdiri di ambang pintu saat mereka datang. Tatapannya langsung berubah serius begitu melihat kondisi Raka. Tidak ada kepanikan, tidak ada teriakan, hanya ketenangan yang tegas. "Baringkan di dalam," ucapnya pelan namun pasti. Raka dibaringkan di ranjang kayu dengan alas kain bersih. Dadanya masih terasa seperti diremas kuat. Setiap tarikan napas seperti menembus jarum-jarum halus. Ia melihat Dewi bergerak cepat ke sudut ruangan, mengambil beberapa botol kaca kecil dan kantong kain berisi dedaunan kering. Tangannya cekatan, gerakannya terlatih. Tidak ragu, tidak gemetar. Aroma rempah mulai memenuhi ruangan. Hangat, pahit, menenangkan. Raka memperhatikan dengan pandangan setengah sadar. Dalam kondisi lemah seperti itu, ia seharusnya meminta dibawa ke rumah sakit terbaik di kota. Ia seharusnya menelepon dokter spesialis yang pernah direkomendasikan kepadanya. Namun ia tidak melakukannya. Entah karena tubuhnya terlalu lemah, atau karena dalam hatinya, ia mulai percaya pada gadis yang kini berdiri di sampingnya. Dewi menumbuk beberapa akar dengan perlahan, mencampurnya dengan air hangat. Ia menutup mata sejenak, seolah memastikan takaran dan waktunya tepat. Lalu ia menuangkan cairan berwarna kecoklatan itu ke dalam cangkir tanah liat. Ia duduk di sisi ranjang. "Ini bukan untuk menyembuhkan sepenuhnya," katanya lembut, menatap Raka. "Tapi untuk menenangkan detaknya dulu. Tubuh Anda sedang terlalu lelah." Raka menatapnya. Ada kejujuran dalam suara itu. Tidak ada janji kosong. Tangannya yang sedikit gemetar menerima cangkir tersebut. Aroma pahit menusuk hidungnya. Ia ragu hanya sepersekian detik. Lalu ia minum. Cairan hangat itu mengalir perlahan di tenggorokannya.
Rasanya pahit, tetapi ada sensasi hangat yang menjalar dari dada ke seluruh tubuh. Beberapa menit pertama tak terasa perubahan. Napasnya masih berat. Namun Dewi tidak beranjak. Ia duduk tenang di sampingnya, memperhatikan dengan saksama. Tangannya perlahan menyentuh pergelangan tangan Raka, merasakan denyut nadinya. Sentuhan itu lembut, tapi memberi rasa aman yang aneh. Detak jantung Raka yang sebelumnya seperti berlari liar perlahan mulai melambat. Napasnya yang terputus-putus mulai teratur. Rasa panas yang membakar dadanya tidak lagi sekuat tadi. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan perubahan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak serangan itu datang, rasa panik dalam dirinya mulai mereda. "Jangan paksa diri Anda." Suara Dewi terdengar pelan di dekatnya. Jantung bukan mesin tambang. Ia tak bisa dipaksa bekerja tanpa henti. Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam kesadaran Raka lebih keras dari rasa sakitnya tadi. Selama ini ia memang memperlakukan dirinya seperti mesin. Harus kuat, harus terus bekerja, tak boleh berhenti. Beberapa saat kemudian, tubuhnya tak lagi gemetar. Wajahnya masih pucat, tetapi napasnya stabil. Ia membuka mata perlahan dan melihat Dewi masih di sana. Menjaganya. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, melainkan karena kepedulian yang tulus. Di dalam ruangan kayu yang sederhana itu, Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan di gedung-gedung tinggi miliknya, ketenangan. Dan di tengah kelemahannya, ia menyadari satu hal. Ramuan itu mungkin hanya menenangkan jantungnya. Namun kehadiran Dewi menenangkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa sakit fisik. Takdir mereka semakin terikat. Dan Raka mulai bertanya dalam diam, apakah gadis desa ini bukan hanya penyelamat tubuhnya, tetapi juga penyelamat hidupnya. Keajaiban ramuan. Pagi itu, Raka terbangun dengan perasaan yang asing. Bukan rasa nyeri, bukan sesak, bukan detak jantung yang berlari tak terkendali. Ia terbangun dengan napas yang utuh. Beberapa detik ia hanya berbaring diam di ranjang kayu rumah Dewi, mendengarkan irama jantungnya sendiri. Stabil, teratur. Tidak ada tekanan yang menghimpit seperti hari-hari sebelumnya. Ia perlahan duduk. Biasanya, gerakan sederhana seperti itu membuat dadanya terasa berat. Namun kali ini tidak. Tubuhnya memang masih lemah, tetapi tidak lagi dalam keadaan panik atau terancam. Cahaya matahari masuk dari celah jendela kayu, membawa aroma dedaunan basah setelah embun pagi. Suasana desa begitu tenang, seolah tak pernah ada kejadian mencekam sehari sebelumnya. Raka menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bisa menarik napas tanpa rasa sakit. Langkah kaki terdengar pelan. Dewi masuk membawa secangkir ramuan hangat. Rambutnya kembali tersanggul rapi. Wajahnya tenang seperti biasa. "Bagaimana rasanya?" tanyanya lembut. Raka menatapnya dengan ekspresi yang sulit ia sembunyikan. Heran, kagum, dan sedikit tak percaya. "Lebih baik," jawabnya pelan. "Jauh lebih baik." Dewi hanya mengangguk kecil, seolah itu hal yang wajar. Seolah ia sudah tahu hasilnya akan seperti itu. Raka memperhatikan setiap gerakan Dewi saat ia meletakkan cangkir di meja kecil. Tidak ada kesombongan. Tidak ada ekspresi bangga berlebihan. Padahal, apa yang ia lakukan terasa seperti keajaiban. Ramuan itu. Raka berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. "Saya tidak menyangka bisa secepat ini meredakan rasa sakitnya." Dewi tersenyum tipis. "Alam bekerja dengan caranya sendiri. Tubuh Anda sebenarnya hanya perlu ditenangkan. Terlalu banyak tekanan membuat detaknya kacau." Kata-kata itu sederhana, tetapi menghantam kesadaran Raka lebih dalam daripada laporan medis manapun yang pernah ia baca. Selama ini ia mengira solusi selalu datang dari teknologi canggih, rumah sakit modern, dan obat mahal. Ia tidak pernah membayangkan bahwa daun, akar, dan kesabaran bisa memberi hasil seperti ini.
Ia meneguk ramuan pagi itu. Rasanya masih pahit, tetapi kali ini ia menikmatinya. Ada kehangatan yang tidak hanya menjalar di tubuh, tetapi juga di hatinya. Raka memandang kebun kecil di luar jendela. Tanaman obat tumbuh rapi, dirawat dengan perhatian. Ia membayangkan Dewi berjalan di antara dedaunan itu setiap pagi, memetik dengan hati-hati, meracik dengan penuh keyakinan. Ia mulai menyadari bahwa kemampuan Dewi bukan sekadar warisan tradisi. Itu adalah ilmu, ketelitian, intuisi, dan kepedulian. Sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kenapa Anda tidak pernah membawa kemampuan ini ke kota? Tanya Raka tiba-tiba. Dewi menatapnya tenang. Karena tidak semua orang mau percaya. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Ia, yang biasanya meremehkan hal-hal tradisional, kini menjadi bukti hidup bahwa kepercayaan bisa mengubah segalanya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Raka tidak memikirkan ekspansi tambang atau kontrak besar. Ia justru duduk lebih lama di beranda rumah Dewi, menikmati angin desa dan ketenangan yang tak pernah ia rasakan di kota. Jantungnya berdetak stabil. Namun ada detak lain yang mulai terasa berbeda. Lebih lembut, lebih hangat. Kekaguman. Bukan hanya pada ramuan yang menyelamatkannya, tetapi pada perempuan yang meraciknya dengan hati. Dan tanpa ia sadari, keajaiban terbesar bukan hanya sembuhnya rasa sakit di dadanya, melainkan tumbuhnya rasa yang perlahan mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Kehidupan desa. Raka Pratama tidak langsung kembali ke kota setelah kondisinya membaik. Ia mengatakan pada timnya bahwa ia ingin memastikan survei lahan selesai dengan sempurna. Namun dalam hatinya, ia tahu alasannya bukan semata urusan bisnis. Ia ingin tinggal sedikit lebih lama. Pagi di desa dimulai dengan cahaya lembut yang menembus kabut tipis. Tidak ada suara alarm ponsel. Tidak ada dering telepon mendesak. Yang terdengar hanya kokok ayam, gemericik air sungai kecil, dan langkah-langkah ringan warga yang memulai aktivitas mereka. Raka berdiri di luar penginapan sederhananya, menarik napas dalam-dalam. Udara terasa bersih, segar, dan tidak tercampur polusi. Dadanya tidak lagi sesak. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang sempit. Warga desa menyapanya dengan senyum tulus, tanpa rasa takut atau kepentingan tersembunyi. Tidak ada yang menunduk berlebihan karena kekayaannya. Tidak ada yang memujinya karena jabatannya. Mereka hanya menyapa sebagai sesama manusia. Itu terasa aneh, sekaligus menenangkan. Di kota, setiap langkahnya selalu diikuti kepentingan. Setiap pertemuan memiliki tujuan tersembunyi. Bahkan makan malam pun sering berubah menjadi negosiasi bisnis. Di sini, makan adalah makan. Bekerja adalah bekerja. Beristirahat adalah benar-benar beristirahat. Raka melihat Dewi di kebunnya pagi itu, memetik daun dengan gerakan hati-hati. Cahaya matahari menyentuh wajahnya yang tenang. Tidak ada tergesa-gesa. Tidak ada tekanan target. Hidup di desa berjalan dengan ritme yang berbeda. Raka duduk di bangku kayu dekat ladang, memperhatikan para warga bekerja sama membersihkan saluran air. Mereka tertawa di sela-sela pekerjaan. Tidak ada jas mahal, tidak ada ruang rapat berpendingin udara, tidak ada grafik keuntungan. Namun ada kebersamaan dan kedamaian. Ia menyadari sesuatu yang menyentaknya perlahan. Selama ini ia hidup dalam kecepatan yang tak pernah memberinya waktu untuk benar-benar merasakan apapun. Bahkan saat ia sukses, ia tidak pernah benar-benar menikmatinya. Semua selalu tentang langkah berikutnya. Tentang angka yang lebih besar. Tentang ekspansi berikutnya. Di desa ini, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia pelajari di sekolah bisnis. Cukup. Warga di sini tidak memiliki gedung tinggi atau mobil mewah. Namun wajah mereka tidak dibebani kecemasan seperti yang sering ia lihat di ruang rapat. Raka menyentuh dadanya pelan. Detaknya stabil. Bukan hanya karena ramuan Dewi, tetapi karena pikirannya perlahan ikut tenang. Sore harinya, ia duduk di tepi sungai kecil.
Air mengalir jernih melewati bebatuan. Ia melepas sepatu mahalnya dan membiarkan kakinya menyentuh air dingin. Hal sederhana yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tersenyum kecil, senyum yang jarang muncul tanpa alasan bisnis. Untuk pertama kalinya, Raka bertanya pada dirinya sendiri. Selama ini, apa yang sebenarnya ia kejar? Kekayaan? Ia sudah memilikinya. Kekuasaan? Ia sudah berada di puncaknya. Namun ketenangan seperti ini, baru pertama kali ia rasakan. Desa itu, dengan segala kesederhanaannya, mulai membuka mata Raka bahwa hidup tidak selalu tentang menaklukkan dunia. Kadang, hidup hanya tentang belajar berhenti. Dan di tempat yang jauh dari gedung tinggi serta suara mesin tambang itulah, Raka mulai menemukan sesuatu yang tak pernah ia cari sebelumnya. Kedamaian. Kedekatan terbentuk. Kunjungan Raka ke desa yang awalnya hanya urusan inspeksi lahan berubah menjadi kebiasaan. Setelah kembali ke kota untuk beberapa hari, ia mendapati dirinya gelisah. Rapat-rapat kembali menumpuk. Telepon berdering tanpa henti. Grafik produksi naik turun memenuhi layar ruang kerjanya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia tak lagi merasa nyaman sepenuhnya di balik meja marmer dan kursi kulit mahalnya. Dadanya memang tidak sesakit sebelumnya, tetapi pikirannya kembali terasa berat. Dan tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk kembali ke desa, dengan alasan memantau perkembangan survei tambang. Namun kali ini, tujuannya lebih dari itu. Ia ingin bertemu Dewi. Saat mobilnya kembali memasuki jalan tanah yang sama, perasaannya tidak lagi sekadar profesional. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat langkahnya terasa lebih ringan. Dewi sedang duduk di teras rumahnya, menjemur irisan akar yang telah dipotong tipis. Ia mengangkat wajah ketika melihat Raka datang. Tidak ada keterkejutan berlebihan. Hanya senyum kecil yang tenang. "Jantung Anda bagaimana?" tanyanya. "Lebih baik," jawab Raka jujur. "Karena ramuanmu." Sejak hari itu, Raka mulai sering menghabiskan waktu di kebun kecil Dewi. Awalnya ia hanya duduk memperhatikan. Namun lama-kelamaan, ia mulai bertanya tentang daun apa yang digunakan, tentang takaran yang tepat, tentang bagaimana menentukan ramuan untuk kondisi tertentu. Dewi tidak menertawakannya ketika ia salah menyebut nama tanaman. Ia tidak meremehkannya ketika tangannya kaku saat mencoba menumbuk akar dengan lesung kayu. Ia hanya mengajarinya dengan sabar. Raka, yang terbiasa memberi perintah dan dikagumi karena kepintarannya, kini duduk sebagai murid. Ia belajar membedakan aroma, belajar memahami bahwa setiap tanaman memiliki karakter. Dan di sela-sela itu, mereka berbincang tentang hidup di kota, tentang hidup di desa, tentang ambisi, tentang ketenangan. Raka mulai menceritakan sedikit tentang tekanan yang ia rasakan selama ini. Tentang bagaimana ia selalu merasa harus kuat. Tentang ketakutannya saat serangan itu datang. Dewi mendengarkan tanpa menghakimi. "Tidak semua hal harus ditaklukkan," katanya suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon besar. "Kadang, yang kita butuhkan bukan kemenangan, tapi keseimbangan." Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka. Hari-hari berlalu dengan ritme yang berbeda. Raka mulai menikmati kegiatan sederhana, membantu menyiram tanaman, berjalan menyusuri ladang, bahkan duduk diam tanpa memegang ponsel. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu tentang hasil cepat, bahwa proses pun memiliki nilai. Dan tanpa mereka sadari, jarak di antara keduanya semakin menyempit. Tatapan Raka kini lebih lama saat memandang Dewi. Ia mulai mengenali ekspresi kecil di wajahnya. Cara alisnya sedikit terangkat saat berpikir. Cara ia menghela napas pelan sebelum menjawab pertanyaan sulit. Sementara Dewi mulai melihat sisi lain dari Raka. Bukan sebagai bos tambang, tetapi sebagai pria yang berusaha memahami dirinya sendiri. Kedekatan itu tumbuh perlahan. Tidak terburu-buru, tidak penuh drama. Seperti ramuan yang direbus dengan api kecil,
perlahan, namun menghasilkan kekuatan yang dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak merasa perlu menjadi siapapun selain dirinya sendiri saat berada di sisi Dewi. Di desa yang sederhana itu, bukan hanya jantungnya yang perlahan sembuh, hatinya pun mulai terbuka. Rasa tertarik Raka. Awalnya Raka mengira semua itu hanya rasa kagum. Kagum pada ketenangan Dewi. Kagum pada kepandaiannya meracik ramuan. Kagum pada cara hidupnya yang sederhana namun bermakna. Namun suatu sore, saat matahari tenggelam perlahan di balik perbukitan desa, Raka menyadari bahwa perasaan itu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia duduk di tepi ladang bersama Dewi. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka. Dewi sedang membersihkan beberapa akar tanaman dengan teliti. Wajahnya diterpa cahaya jingga senja. Raka tidak banyak bicara hari itu. Ia hanya memperhatikan. Cara Dewi tersenyum kecil saat menemukan daun yang kualitasnya bagus. Cara jemarinya bergerak hati-hati agar tidak merusak tanaman. Cara ia memejamkan mata sejenak saat mencium aroma ramuan, memastikan takarannya tepat. Ada keindahan dalam kesederhanaan itu. Dan tanpa sadar, Raka merasa dadanya hangat, bukan karena sakit, melainkan karena sesuatu yang lain. Detaknya sedikit lebih cepat. Namun kali ini, bukan karena penyakit. Ia menyadari bahwa setiap kali kembali ke kota, yang ia pikirkan bukan lagi laporan keuangan atau strategi ekspansi. Yang muncul justru bayangan Dewi. Suaranya, tatapannya, senyumnya. Ia mulai mencari alasan untuk datang ke desa. Mulai menunda rapat penting demi menghabiskan waktu beberapa jam lebih lama di kebun kecil itu. Dan saat suatu hari ia tidak bisa datang karena urusan mendesak, ia merasa ada yang hilang. Ruang kerjanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara kota terasa lebih sesak. Saat itulah kesadaran itu menghantamnya. Ia merindukannya. Bukan sebagai penyembuh. Bukan sebagai penolong. Tetapi sebagai perempuan. Raka menoleh pada Dewi yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Ada ketenangan yang selalu membuatnya merasa lebih ringan. Ia, yang terbiasa hidup dalam tekanan dan persaingan, menemukan tempat pulang dalam kehadiran Dewi. Dewi, panggilnya pelan. Dewi menoleh. Ya. Raka terdiam sejenak. Kata-kata yang biasanya mudah ia ucapkan kini terasa berat. Ia, yang terbiasa memimpin rapat besar tanpa gugup, kini merasa jantungnya bergetar hanya karena satu tatapan. Aku merasa berbeda sejak mengenalmu, ujarnya akhirnya. Dewi tidak langsung menjawab. Tatapannya lembut. Menunggu. Raka menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya jujur. Setiap kali aku di kota, aku ingin kembali ke sini. Bukan karena tambang, tapi karena kamu. Angin senja berembus lebih pelan, seolah ikut menahan napas. Raka menghela napas panjang. Ia tak lagi bisa menyangkalnya. Ia jatuh hati. Bukan pada kemewahan. Bukan pada ambisi. Melainkan pada seorang gadis desa bersanggul sederhana yang mengajarinya arti keseimbangan. Di tengah kehidupan yang selalu ia kendalikan dengan strategi dan logika, perasaan ini datang tanpa rencana. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak ingin mengendalikannya. Ia ingin merasakannya sepenuhnya. Karena kini ia tahu, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat bukan lagi penyakit, melainkan cinta yang mulai tumbuh. Tenang namun pasti. Rahasia Dewi. Malam itu langit desa dipenuhi bintang. Raka dan Dewi duduk di beranda rumah kayu, diterangi lampu minyak kecil yang menggantung di sudut atap. Udara terasa sejuk, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Untuk pertama kalinya, suasana di antara mereka tidak hanya tentang ramuan atau kesehatan. Ada keheningan yang lebih dalam. Raka memandang kebun kecil di depan rumah. Bagaimana kamu bisa tahu banyak tentang semua ini? Tanyanya pelan. Tentang ramuan, tentang detak jantungku, tentang tubuh. Dewi terdiam sejenak.
Biasanya ia tidak banyak bercerita tentang dirinya sendiri. Namun malam itu, entah karena suasananya, atau karena tatapan Raka yang tulus, ia merasa siap membuka sebagian dari masa lalunya. Ini bukan hanya yang kupelajari, katanya pelan. Ini warisan. Raka menoleh. Dewi menarik napas perlahan, lalu mulai bercerita. Leluhurnya dikenal sebagai penyembuh tradisional yang hidup berpindah-pindah desa. Mereka bukan tabib terkenal yang mencari kekayaan, melainkan perawat kehidupan, orang-orang yang membantu tanpa meminta imbalan besar. Ilmu itu tidak ditulis di buku, tidak diajarkan di sekolah modern. Ia diwariskan dari mulut ke mulut, dari tangan ke tangan. Sejak kecil, Dewi sudah diajak mengenal tanaman bukan hanya sebagai tumbuhan, tetapi sebagai bagian dari keseimbangan alam. Ia diajarkan untuk mendengar, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan rasa. Tubuh manusia dan alam saling terhubung, ucapnya lembut. Kalau satu tidak seimbang, yang lain ikut terganggu. Raka mendengarkan tanpa menyela. Dewi bercerita bagaimana ia menghabiskan masa remajanya belajar mengenali ratusan jenis daun, akar, dan bunga. Ia belajar membaca denyut nadi, memahami perbedaan detak karena cemas dan detak karena lelah. Namun tidak semua orang percaya pada jalan hidupnya. Banyak yang meremehkan, menganggapnya kuno, tidak ilmiah. Bahkan ada yang menyarankan agar ia meninggalkan desa dan mencari pekerjaan lebih modern. Tapi aku memilih tetap di sini, kata Dewi dengan suara tenang. Karena ini bukan sekadar pekerjaan. Ini panggilan. Raka merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Ia, yang hidup dalam dunia angka dan logika, bertemu seseorang yang hidup berdasarkan keseimbangan dan intuisi. Dunia mereka berbeda, tetapi justru saling melengkapi. Apa kamu tidak pernah ingin hidup lebih mewah? Tanya Raka pelan. Dewi tersenyum kecil. Mewah itu relatif. Bagiku, bisa membantu orang bernapas lebih lega sudah cukup. Jawaban itu sederhana, tetapi terasa lebih bernilai daripada kontrak bisnis manapun yang pernah Raka tanda tangani. Dewi lalu menatap Raka lebih dalam. Jantungmu bukan hanya sakit karena fisik, katanya pelan. Ia lelah karena terlalu lama memikul beban sendirian. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Tak banyak orang yang benar-benar melihatnya seperti itu. Di bawah cahaya lampu minyak dan taburan bintang, Raka merasa sedang melihat Dewi dari sisi yang berbeda, bukan hanya sebagai gadis desa yang cantik dan tenang, tetapi sebagai perempuan yang kuat, yang memilih jalan hidupnya dengan sadar, yang menjaga warisan leluhurnya dengan penuh tanggung jawab. Dan malam itu, Raka menyadari bahwa ia tidak hanya jatuh hati pada senyum Dewi. Ia jatuh hati pada prinsipnya, pada keyakinannya, pada keberaniannya untuk tetap setia pada jalan yang mungkin tidak dipahami banyak orang. Rahasia Dewi bukanlah sekadar ilmu ramuan, melainkan hati yang terhubung erat dengan alam dan kemanusiaan. Dan semakin Raka mengenalnya, semakin ia yakin, wanita ini bukan hanya penyembuh jantungnya. Ia adalah seseorang yang mampu menyentuh bagian terdalam dari dirinya yang selama ini terkunci. Ancaman tambang. Pagi itu ketenangan desa terasa berbeda. Telepon Raka berdering berulang kali sejak subuh. Awalnya ia mengabaikan. Namun dering yang tak berhenti membuat firasatnya berubah tidak nyaman. Ia menjauh dari kebun Dewi dan menerima panggilan itu. Suara di seberang terdengar tegang. Salah satu pesaing utama perusahaannya tiba-tiba mengajukan klaim atas lahan yang sedang ia incar di desa ini. Mereka bergerak cepat, menghubungi investor, mempengaruhi pejabat perizinan, bahkan menyebarkan isu bahwa perusahaan Raka melakukan ekspansi ilegal. Raka berdiri kaku. Nada profesionalnya kembali muncul, dingin dan terkontrol. Ia mengajukan pertanyaan cepat, memberi instruksi tegas, meminta laporan lengkap dikirim dalam 1 jam. Namun begitu panggilan berakhir, rahangnya mengeras. Dunia yang sempat ia tinggalkan sementara kini datang kembali dengan tekanan penuh.
Jika ia tidak segera kembali ke kota, reputasi dan kendali perusahaannya bisa goyah. Investor tidak menyukai ketidakpastian. Pesaing tidak akan memberi ruang sedikit pun. Ia menatap perbukitan desa yang selama ini memberinya ketenangan. Untuk pertama kalinya, tempat ini terasa seperti garis batas antara dua dunia. Dewi mendekat, membaca perubahan ekspresi di wajahnya. "Ada masalah?" tanyanya pelan. Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. "Perusahaan sainganku bergerak. Mereka mencoba mengambil alih lahan ini dan merusak namaku." Nada suaranya berubah tegang. Sorot matanya kembali seperti saat ia berada di ruang rapat. Tajam, penuh perhitungan. Dewi menatapnya tanpa panik. "Kamu harus kembali?" tanyanya. Pertanyaan itu sederhana, tetapi berat. Raka mengangguk perlahan. "Aku tidak punya pilihan." Ia tahu inilah kenyataan hidupnya. Ia adalah pemimpin perusahaan besar. Ratusan keputusan bergantung padanya. Ia tidak bisa menghilang begitu saja demi ketenangan pribadi. Namun untuk pertama kalinya, kembali ke kota tidak terasa seperti pulang. Rasanya seperti meninggalkan sesuatu yang berharga. Sore itu, mobil hitamnya kembali terparkir di jalan tanah desa. Tidak seperti kedatangan pertamanya yang penuh ambisi. Kali ini langkahnya terasa lebih berat. Ia berdiri di hadapan Dewi. "Aku akan kembali," ucapnya pelan. Dewi mengangguk. Tidak menahan. Tidak memohon. Tatapannya justru penuh keyakinan. "Keseimbangan tidak berarti meninggalkan tanggung jawab," katanya lembut. "Pergilah selesaikan urusanmu. Tapi jangan lupa menjaga dirimu." Kalimat itu menembus lebih dalam daripada peringatan medis manapun. Raka masuk ke dalam mobil. Saat kendaraan itu mulai bergerak menjauh dari desa, ia menoleh ke belakang. Sosok Dewi masih berdiri di sana, kecil di kejauhan, tetapi terasa begitu besar dalam hatinya. Begitu memasuki kota, semuanya berubah cepat. Gedung tinggi, lalu lintas padat, rapat darurat, dokumen hukum, strategi balasan. Tekanan datang bertubi-tubi. Dan tanpa ia sadari, dadanya mulai terasa berat lagi. Ancaman tambang bukan hanya soal bisnis. Ia adalah ujian. Ujian bagi ambisinya. Ujian bagi kesehatannya. Dan mungkin, ujian bagi cintanya. Raka kembali ke medan perang yang selama ini ia kuasai. Namun kali ini, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada seseorang di desa yang menunggunya kembali. Dan untuk pertama kalinya, kemenangan dalam bisnis bukan lagi satu-satunya hal yang ia perjuangkan. Kesulitan Raka. Kota menyambut Raka dengan kebisingan dan tekanan yang tak memberi jeda. Sejak hari pertama kembali, ia langsung tenggelam dalam rapat darurat. Ruang konferensi dipenuhi suara tegang, penasihat hukum, direktur operasional, dan investor berbicara hampir bersamaan. Layar besar menampilkan grafik penurunan saham dan dokumen gugatan dari pesaingnya. Raka berdiri di ujung meja panjang, jasnya rapi, ekspresinya tajam. "Siapkan strategi hukum. Amankan investor utama. Saya ingin laporan detail sebelum malam," ucapnya tegas. Ia kembali menjadi sosok yang ditakuti dan dihormati. Namun tubuhnya mulai memberi sinyal yang ia kenal terlalu baik. Rasa berat di dada itu muncul lagi. Awalnya hanya seperti tekanan halus. Ia mengabaikannya. Fokus pada presentasi. Tangannya menunjuk grafik. Suaranya tetap stabil. Tapi perlahan, napasnya memendek. Detak jantungnya mulai tidak beraturan. 1 detik terasa cepat. Lalu seperti tersendat. Keringat dingin merembes di balik kerah kemejanya. Pandangannya sedikit kabur. Tetapi ia memaksa tetap berdiri. Ia tidak boleh terlihat lemah. Tidak di depan para investor. Rapat selesai setelah 2 jam yang terasa seperti seharian penuh. Begitu ruangan kosong, Raka mencoba melangkah keluar. Langkahnya goyah. Tiba-tiba rasa sakit itu datang lebih ganas dari sebelumnya.
Seperti ada tangan besar yang meremas jantungnya tanpa ampun. Ia terhenti di lorong kantor yang sepi. Tangannya mencengkeram dada kiri. Napasnya terputus-putus. Dunia di sekelilingnya terasa menyempit. Tidak, sekarang, gumamnya pelan. Namun tubuhnya tak lagi bisa diajak bernegosiasi. Rasa nyeri menjalar ke bahu dan lengannya. Pandangannya berputar. Suara di sekitarnya terdengar jauh dan terdistorsi. Ia mencoba meraih dinding untuk bertahan, tetapi lututnya melemah. Tubuhnya terjatuh. Untuk pertama kalinya, tidak ada meja rapat, tidak ada kebun tenang, tidak ada Dewi di sampingnya. Hanya lantai dingin gedung tinggi dan rasa takut yang menghantam tanpa ampun. Beberapa staf yang melihat segera panik, memanggil ambulans. Suara langkah tergesa memenuhi lorong. Raka hampir tak mendengar apapun. Di ambang kesadarannya yang memudar, pikirannya tidak lagi memikirkan saham atau pesaing. Yang terlintas justru wajah Dewi. Tatapan tenangnya. Suaranya yang lembut. Kalimatnya tentang jantung yang tidak bisa dipaksa. Dadanya terasa seperti terbakar. Mesin ambulans berbunyi nyaring saat ia dibawa pergi. Lampu kota berkelebat samar di matanya yang hampir tertutup. Detak jantungnya kacau. Para tenaga medis berbicara cepat, memasang alat, mencoba menstabilkannya. Tekanan turun. Detaknya tidak stabil. Raka berada di ambang yang sangat tipis. Antara hidup dan kehilangan segalanya. Ambisi yang ia banggakan selama ini tak mampu melindunginya. Gedung tinggi yang ia miliki tak bisa menyelamatkannya. Di tengah suara sirene dan cahaya lampu yang menyilaukan, satu kesadaran menembus ketakutannya. Ia tidak ingin mati. Bukan sekarang. Bukan sebelum kembali ke desa. Bukan sebelum melihat Dewi lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka Pratama benar-benar menyadari bahwa ia tidak sekuat yang selama ini ia paksa dirinya untuk percaya. Dewi menol lagi. Raka terbaring di ruang ICU gedung rumah sakit mewah di kota. Mesin berdengung, lampu-lampu berkedip, dan suara perawat sibuk memenuhi ruangan. Tubuhnya lemah, kulitnya pucat, dan napasnya terputus-putus. Dokter-dokter terbaik sudah menangani. Namun wajah Raka masih menegang, matanya berkelip lemah. Jantungnya yang sebelumnya stabil kini seperti memberontak. Detakannya tak menentu, hampir kritis. Di lorong rumah sakit, sebuah mobil hitam melaju cepat. Di dalamnya, Dewi Larasati duduk tegap. Wajahnya serius tapi penuh tekad. Ia membawa tas kecil berisi ramuan rahasia. Warisan leluhurnya yang tidak pernah ia perkenalkan pada siapapun sebelumnya. Ini satu-satunya cara, gumamnya dalam hati, memeluk erat tas itu. Begitu memasuki ruang ICU, Dewi segera diberi akses oleh petugas setelah menjelaskan bahwa ia membawa perawatan tradisional darurat untuk pasien. Ia tidak peduli dengan tatapan skeptis dokter-dokter yang profesional. Ia hanya fokus pada Raka. Raka yang separuh sadar melihat sosok Dewi berdiri di samping ranjangnya. Mata gadis desa itu menatapnya dengan ketenangan yang sama seperti saat di desa. Tenang, fokus, dan penuh perhatian. Dewi. Suara Raka lemah. Nyaris tak terdengar. SHH, jangan bicara dulu. Jawab Dewi lembut. Minum ini perlahan. Ia menyiapkan ramuan yang hangat, beraroma kuat, namun menenangkan. Dengan hati-hati, ia membantu Raka meneguknya. Setiap tegukan menembus tubuh Raka yang lemah, memberi kehangatan yang perlahan meresap ke jantungnya. Napasnya mulai teratur, meski masih gemetar. Matanya menatap Dewi, penuh campuran rasa tak percaya dan kagum. Dewi menempelkan tangan di pergelangan tangannya, merasakan denyut yang kacau. Ia mengatur takaran dan pijatan lembut di dada Raka, sambil membisikkan mantra warisan leluhurnya. Kalimat sederhana yang diyakini mampu menenangkan hati dan jantung sekaligus. Lambat laun, detak jantung Raka mulai stabil. Napasnya tidak lagi tersengal. Keringat dingin mengering di wajahnya. Perlahan, tubuhnya yang tegang mulai rileks. Raka menatap Dewi.
Bagaimana bisa begitu cepat? Suaranya parau. Dewi tersenyum tipis. Tetap tenang. Ini bukan sulap, Raka. Tubuhmu hanya butuh diingatkan untuk bekerja selaras dengan alam. Itu saja. Sejenak, Raka hanya terdiam, merasakan kehangatan yang berbeda dari semua obat modern dan teknologi medis yang pernah ia alami. Ia merasa bukan hanya sembuh dari penyakitnya, tetapi juga disentuh oleh kepedulian Dewi yang tulus. Malam itu, di tengah kota yang bising, satu hal menjadi jelas bagi Raka. Ia bisa kalah dalam urusan bisnis, terhimpit tekanan kota, dan hampir kehilangan nyawa. Tetapi selama Dewi ada di sisinya, ada harapan. Ramuan itu menyembuhkan tubuhnya, dan kehadirannya menenangkan hatinya. Untuk Raka, ini bukan sekadar obat. Ini adalah keajaiban yang membuatnya semakin yakin bahwa perempuan desa ini bukan hanya penyelamat jantungnya. Dewi adalah penyelamat hidupnya. Percakapan malam. Malam di kota terasa berbeda ketika Raka sudah kembali dari ambang kritis. Lampu-lampu jalan memantul di jendela ruang apartemen sementara yang ia tempati. Namun hatinya tetap gelisah. Tubuhnya sudah stabil, tapi rasa takut yang baru ia alami belum sepenuhnya hilang. Dewi duduk di kursi dekat ranjangnya. Tangannya masih memegang cangkir hangat berisi ramuan sisa malam tadi. Cahaya lampu lembut menerpa wajahnya, membuat bayangannya jatuh lembut di dinding. Raka, suara Dewi lembut, menenangkan. Kau tampak lelah dan takut. Raka menarik napas panjang, memandangnya. Matanya masih menyimpan sisa kepanikan yang baru saja ia rasakan. Aku takut, katanya pelan, hampir berbisik. Bukan takut pada kematian saja, tapi takut kehilangan kendali. Kehidupan yang selama ini aku pegang, bisa hilang begitu cepat. Dewi mengangguk. Tenang, aku mengerti. Aku juga takut. Tapi bukan takut yang sama. Aku takut jika ilmu dan warisan leluhurku tidak bisa membantu orang, atau jika aku gagal menjaga mereka yang percaya padaku. Raka menunduk sejenak, lalu menatapnya lagi. Aku selalu mengira kekayaan dan kekuasaan bisa mengendalikan segalanya. Tapi nyaris mati tadi membuatku sadar. Semua itu tidak ada artinya tanpa seseorang yang peduli. Dewi tersenyum tipis, tidak menghakimi. Maksudmu, aku? Raka tersenyum samar. Ya. Kau membuatku merasa aman, bahkan saat jantungku sekarat. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan, tapi aku ingin lebih memahami hidupmu dan dirimu. Mereka berbicara lama malam itu, tentang hal-hal yang biasanya jarang Raka bagi, tentang tekanan kota, tuntutan perusahaan, dan ambisinya yang kadang menjerat dirinya sendiri. Tentang rasa kesepian yang tidak terlihat di balik semua kemewahan. Dewi pun berbagi sisi dirinya yang jarang ia buka. Masa kecil di desa, belajar dari leluhur, ketakutannya gagal menolong, dan impiannya sederhana, membantu sebanyak mungkin orang dengan kemampuan yang dimilikinya. Kau tahu, Dewi berkata pelan sambil menatap Raka, bahwa terkadang manusia terlalu fokus pada tujuan besar, sampai lupa menghargai langkah kecil? Hidup bukan hanya soal menang atau kalah. Hidup juga soal merasakan, menjaga, dan memberi ruang bagi diri sendiri. Raka mengangguk. Ia tersentuh pada ketenangan dan kedalaman kata-kata Dewi. Aku ingin belajar itu, ujarnya. Belajar untuk berhenti sejenak. Belajar melihat kehidupan dari sudut lain, dari matamu. Dewi tersenyum lembut, menepuk tangannya perlahan. Kalau begitu, aku akan mengajarkanmu. Tapi kau harus mau membuka diri, sepenuhnya. Raka menatapnya dalam diam, dan untuk pertama kalinya ia merasa tidak perlu menyembunyikan kekuatannya, kekayaannya, atau ambisinya. Di hadapan Dewi, ia bisa menjadi manusia yang takut, lemah, dan rapuh, tanpa malu. Malam itu mereka tidak hanya berbicara. Mereka saling memahami tentang impian, tentang ketakutan,
Tentang arti hidup yang selama ini Raka lupa. Dan di tengah percakapan yang panjang itu, satu hal jelas. Jantungnya mungkin pernah hampir menyerah, tetapi hatinya kini mulai terbuka. Perlahan, penuh harapan, dan hanya untuk Dewi. Raka belajar kesederhanaan. Sejak kejadian serangan jantung terakhir, hidup Raka Pratama mulai berubah perlahan. Ia kembali ke kota untuk menyelesaikan masalah tambangnya. Tetapi sesuatu dalam dirinya sudah tidak sama. Di sela-sela rapat dan laporan, pikirannya sering melayang ke desa. Ia teringat cara Dewi menanam, menumbuk ramuan, dan menikmati setiap aroma daun dengan penuh perhatian. Cara hidupnya sederhana, tapi penuh ketenangan, sesuatu yang selama ini Raka lupakan di tengah hiruk-pikuk kota. Suatu sore, setelah rapat panjang, Raka memutuskan berjalan kaki di taman kota. Ia melepas sepatu, membiarkan kaki menyentuh rumput lembab. Angin dingin menyapu wajahnya. Burung-burung berkicau di pepohonan kecil. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia belum pernah benar-benar memperhatikan hal-hal ini. Selama ini, kesuksesan diukur dari angka, dari gedung tinggi, dari mobil mewah. Ia tidak pernah menyadari keindahan sederhana yang ada di sekitarnya. Di kantor, Raka mulai menghargai hal-hal kecil. Ia menata meja kerjanya sendiri tanpa tergesa-gesa, menikmati secangkir teh hangat tanpa memikirkan email yang menumpuk. Ia tersenyum saat melihat matahari terbenam dari jendela lantai atas, bukan sebagai pemandangan gedung kota, tapi cahaya yang menembus awan sore, hangat dan menenangkan. Ia pun mulai menaruh perhatian pada orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya bawahan yang harus memenuhi target, tapi staf, security, dan asisten yang selama ini ia pandang sebagai bagian dari mesin perusahaan. Senyum mereka, sapaan sederhana, mulai ia hargai. Kepulangannya ke desa menjadi momen paling berharga. Raka belajar ikut menanam, membantu membersihkan ladang, dan menumbuk ramuan di samping Dewi. Setiap kegiatan, sekecil apapun, kini terasa bermakna. Tidak ada rasa tergesa. Tidak ada ambisi tersembunyi. Hanya fokus pada saat itu. Ia menyadari bahwa hidup yang terlalu rumit sebelumnya membuat jantungnya lelah. Pikirannya penuh tekanan, dan hatinya terkunci. Sekarang, perlahan-lahan, Raka belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Kadang, cukup dari secangkir ramuan hangat, senyum tulus, atau langkah ringan menyusuri jalan desa. Di sisi Dewi, ia menemukan arti keseimbangan. Ia mulai merasakan ketenangan yang selama ini tidak pernah ia alami. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus memimpin atau menguasai. Ia hanya hadir, mengamati, merasakan. Hidup Raka, yang dulu penuh ambisi dan stres, kini mulai dipenuhi dengan apresiasi untuk hal-hal kecil, sederhana, dan nyata. Dan di hati yang mulai terbuka itu, ada satu kesadaran yang jelas. Kebahagiaan sejati tidak harus mahal, mewah, atau sempurna. Kadang, ia hanya butuh kesederhanaan, dan seseorang yang mau membimbingnya untuk melihat itu. Rasa cinta mendalam. Hari-hari di desa kini bukan lagi sekadar kunjungan rutin bagi Raka Pratama. Ia mulai menunggu setiap kesempatan untuk kembali, bukan karena lahan tambang, bukan karena urusan bisnis, tetapi karena satu hal yang tak bisa ia pungkiri lagi. Suatu sore, ia duduk di tepi sungai kecil. Air mengalir jernih melewati batu-batu halus. Dewi berdiri di sampingnya, menatap air. Tangannya memegang beberapa daun obat yang baru dipetik. Senyumnya tenang, sederhana, namun mampu menenangkan hati Raka seketika. Raka menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa kosongnya hidupnya tanpa kehadiran Dewi. Semua kekayaan, semua gelar, semua gedung tinggi di kota, tidak ada yang berarti dibanding rasa tenang yang ia rasakan ketika berada di sisi gadis desa ini. Ia mengingat malam-malam ketika Dewi merawatnya setelah serangan jantungnya. Sentuhannya lembut, kata-katanya menenangkan, dan kehadirannya membuat semua rasa takutnya mereda. Semua itu membekas dalam hati Raka.
Dewi. Suaranya terdengar lirih. Hampir tak terdengar di atas gemericik air. Dewi menoleh. Ya, Raka. Raka menelan ludah. Kali ini, ia tidak bicara tentang bisnis, tidak bicara tentang ramuan, tidak bicara tentang kota. Hanya satu kata yang ingin ia ucapkan, tetapi rasanya terlalu besar untuk sekadar kata. Aku menyadari sesuatu. Dewi menunggu. Mata tenangnya menatapnya dengan sabar. Aku tidak mencintai siapapun lagi, kecuali kamu, ujarnya akhirnya. Suara itu tegas, tetapi syarat dengan kerentanan. Setelah semua yang terjadi, setelah aku nyaris kehilangan diriku sendiri, aku sadar, hanya ada satu orang yang benar-benar membuat hidupku bermakna. Itu kamu. Dewi tersenyum tipis. Ada kelembutan di matanya. Namun ia tetap diam, memberi Raka ruang untuk menyatakan semuanya. Raka menatap tangan Dewi yang memegang daun obat. Ia merasa tak ingin melepasnya, tak ingin kehilangan senyum itu, ketenangan itu, dan semua hal sederhana yang telah mengubah hidupnya. Dewi, lanjutnya, aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tidak dengan kota, tidak dengan kekayaan. Tidak dengan semua yang aku kejar selama ini. Hanya kamu yang membuat jantungku berdetak bukan karena sakit, tapi karena cinta. Malam mulai turun perlahan. Cahaya matahari senja berubah menjadi keemasan yang lembut. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Sama seperti ketika ia pertama kali bertemu Dewi di desa. Dewi akhirnya menatapnya penuh arti. Senyumnya kini seakan membalas semuanya. Perhatian, pengorbanan, dan kejujuran hati. Raka merasakan satu keyakinan dalam dirinya. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Dewi di hatinya. Ia jatuh cinta, dan perasaan itu mendalam, tulus, dan tak tergoyahkan. Di bawah langit yang kini gelap bertabur bintang, Raka menyadari sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dunia boleh berisik, kota boleh menuntut, bisnis boleh menekan, tetapi cinta sejati hanya muncul sekali, dan bagi Raka Pratama, Dewi Larasati adalah satu-satunya yang ia cintai. Hatinya tenang. Jantungnya yang dulu rapuh kini berdetak bukan karena takut, bukan karena stres, tetapi karena rasa yang membara dan damai sekaligus, cinta yang sejati. Kembali ke kota terasa seperti terjun ke dunia lain bagi Raka. Gedung-gedung tinggi, rapat darurat, telepon yang terus berdering, dan tekanan investor yang menuntut, semua itu menyeretnya ke dalam rutinitas lama yang nyaris menelannya. Namun kali ini, hati Raka berbeda. Ia tidak lagi hanya melihat masalah bisnis. Setiap keputusan terasa berat bukan karena keuntungan, tetapi karena sesuatu yang ia tinggalkan di desa, Dewi. Di ruang kantornya, Raka menatap laporan keuangan yang menumpuk di meja. Salah satu pesaingnya sudah mulai bergerak agresif, mencoba mengambil alih lahan yang selama ini ia kelola. Investor menuntut strategi cepat dan langkah pasti. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam. Di desa, Dewi menunggunya. Senyum dan ketenangan yang selama ini menenangkan jantungnya. Seseorang yang membuat hidupnya bermakna. Seseorang yang membuatnya belajar kesederhanaan dan cinta tulus. Raka merasakan dua dunia bertabrakan di dalam dirinya. Satu sisi, ada ambisi dan tanggung jawab, kekayaan, perusahaan, reputasi, dan lahan tambang yang menentukan masa depan banyak orang. Sisi lain, ada hati dan perasaan, cinta, ketenangan, dan kejujuran yang hanya bisa ia rasakan di sisi Dewi. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan mudah. Jika ia memilih bisnis, ia bisa mempertahankan kekuasaan, memastikan keberlangsungan perusahaan, tapi mungkin harus mengorbankan waktunya dengan Dewi, bahkan hubungan yang baru mulai tumbuh. Jika ia memilih cinta, ia bisa kembali ke desa, menghabiskan waktu dengan Dewi, belajar hidup sederhana, dan merasakan kebahagiaan sejati. Namun risiko kehilangan kendali bisnis dan reputasi masih membayang. Raka meremas kertas laporan itu,
menatap grafik yang menunjukkan tekanan dan potensi kerugian. Ia tahu, setiap keputusan bisa berimbas jauh. Malamnya, ia duduk di apartemen, menatap kota yang berkilauan. Lampu-lampu gedung tinggi seperti simbol semua ambisinya. Namun di balik gemerlap itu, hatinya terasa hampa tanpa Dewi. Ia berbisik pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Bisnis atau cinta? Pertanyaan itu tidak sekadar pilihan. Itu adalah ujian bagi hidupnya, bagi jantungnya yang pernah hampir menyerah, bagi hatinya yang kini mulai terbuka. Raka merasa cemas, gelisah, dan lelah. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa memaksakan semuanya. Tidak ada formula bisnis yang bisa menyelesaikan dilema hati. Tidak ada strategi yang bisa membimbing rasa yang tulus. Di dalam hati kecilnya, satu hal jelas, Dewi telah mengubah hidupnya. Ia tidak lagi sama seperti pria yang dulu menempatkan bisnis di atas segalanya. Namun memilih cinta berarti mengambil risiko besar. Dan untuk pertama kalinya, Raka Pratama berada di persimpangan yang tidak bisa dipecahkan dengan logika atau angka. Di antara tekanan kota dan ketenangan desa, di antara kekuasaan dan cinta sejati, ia harus menemukan jawaban. Jawaban yang akan menentukan bukan hanya masa depan perusahaannya, tetapi juga masa depan hatinya. Keputusan Raka. Malam itu, Raka duduk di apartemennya, menatap kota yang berkilauan. Gedung tinggi, lampu jalan, dan suara kendaraan seperti mengingatkannya pada dunia yang selama ini menuntutnya. Namun hatinya terasa kosong. Semua angka, laporan, dan strategi bisnis tiba-tiba tampak sepi. Semua kesuksesan yang ia banggakan tidak mampu memberikan rasa damai yang ia rasakan saat berada di desa, di sisi Dewi. Ia menutup laptopnya, mengambil secangkir teh hangat, dan memejamkan mata. Bayangan senyum Dewi, ketenangannya, dan cara ia merawat tanaman dan ramuan mengisi pikirannya. Ia menyadari satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Hidup tanpa Dewi terasa hampa. Hari-hari hampir kritis yang ia alami karena jantungnya, semua tekanan kota, dan kesadaran tentang kesederhanaan hidup, semuanya mengajarkannya satu hal penting. Bahwa hidup bukan hanya tentang menaklukkan dunia. Bahwa kebahagiaan sejati datang dari ketenangan, perhatian, dan cinta. Raka bangkit, berjalan menuju jendela, menatap bintang-bintang yang samar terlihat di atas kota. Ia tahu, ambisinya dan bisnisnya bisa ia jalankan kapan saja, tapi kesempatan untuk hidup dengan seseorang yang benar-benar ia cintai, tidak selalu datang dua kali. Esoknya, tanpa ragu, Raka mengambil keputusan yang selama ini menghantui pikirannya. Ia menutup sebagian urusan yang bisa ditunda, menugaskan timnya mengelola beberapa proyek sementara, dan membeli tiket menuju desa. Sesampainya di desa, ia menemukan Dewi sedang memetik daun obat. Senyumnya tenang seperti biasa. Saat Raka mendekat, jantungnya berdetak berbeda, bukan karena sakit, tetapi karena harapan dan kebahagiaan. Dewi, panggilnya lembut. Dewi menoleh, mata mereka bertemu, dan ada kehangatan yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Aku memutuskan untuk tinggal di sini, kata Raka akhirnya. Bukan hanya sesekali, bukan hanya untuk ramuan, tapi untuk hidup bersama kamu. Dewi terdiam sejenak, kemudian tersenyum lembut. Kau yakin? Tanyanya. Raka mengangguk. Mantap, aku yakin. Hidupku di kota bisa tetap berjalan dengan timku. Tapi hatiku hanya bisa tenang di sini, bersamamu. Mereka berdiri di antara kebun kecil yang selama ini menjadi saksi awal pertemuan mereka. Angin desa berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan segar. Dunia Raka berubah dalam sekejap. Dari kesibukan kota yang menyesakkan menjadi ketenangan desa yang hangat. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada tekanan investor, tidak ada laporan yang menumpuk di meja. Hanya kehidupan sederhana, ramuan yang menenangkan, dan cinta yang tulus. Di sisi Dewi, Raka menemukan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau kekuasaan.
kedamaian sejati. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa rasa takut, tanpa beban, dan tanpa ambisi berlebihan, hanya karena ia tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Raka memilih cinta. Raka memilih ketenangan. Raka memilih Dewi. Dan itu adalah keputusan terbesar yang pernah ia buat. Pertemuan keluarga Dewi. Hari itu, Raka Pratama melangkah ke rumah Dewi dengan perasaan campur aduk. Ia bukan lagi sekadar tamu yang datang untuk urusan bisnis atau ramuan. Ia datang sebagai pria yang telah memutuskan untuk hidup di desa dan bersamanya Dewi. Begitu memasuki halaman rumah kayu sederhana, aroma dedaunan dan rempah segar menyambutnya. Beberapa warga yang sedang bekerja di ladang menghentikan aktivitas mereka sejenak, tersenyum ramah, dan menyapa Raka dengan hangat. "Selamat datang kembali, Pak Raka." Salah seorang tetua desa menyapa. "Senang melihatmu kembali." Raka membalas dengan senyum tulus. Ia merasa diterima, bukan sebagai bos tambang, tetapi sebagai manusia yang ingin menjadi bagian dari kehidupan desa. Rasa canggung yang biasanya muncul di hadapan orang asing lenyap begitu saja. Di dalam rumah, Nenek Dewi menatapnya dengan mata bijak dan senyum lembut. Dewi memperkenalkannya dengan penuh hangat. "Nenek, ini Raka. Dia akan tinggal di sini bersama kita mulai sekarang," kata Dewi. Nenek Dewi tersenyum, menepuk tangan Raka. "Selamat datang, Nak. Kami senang kau memilih untuk tetap di desa. Rumah ini selalu terbuka bagi mereka yang datang dengan niat baik." Raka membungkuk hormat, merasa hatinya lapang. Ia tidak lagi harus menunjukkan statusnya, tidak lagi harus memimpin rapat atau menandatangani kontrak. Ia hanya diterima apa adanya, sebagai diri sendiri. Makan siang disiapkan dengan sederhana tapi hangat. Sayur-sayuran segar dari kebun, lauk olahan tradisional, dan aroma rempah yang menggoda. Selama makan, warga desa dan keluarga Dewi berbicara dengan santai, menanyakan kabarnya, pekerjaan, dan pengalaman hidupnya. Raka mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum dan tertawa. Ia menyadari, di tengah kesederhanaan ini, ada rasa kebersamaan yang selama ini tidak ia rasakan di kota. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada ambisi tersembunyi, hanya kehangatan manusia yang tulus. Setelah makan, beberapa anak muda desa mengajaknya ikut membantu di kebun. Awalnya Raka ragu, tetapi ia tersenyum dan mengikuti. Dewi berjalan di sampingnya, menatapnya dengan senyum lembut. Ia merasa diterima sepenuhnya. Malamnya, ketika mereka duduk di beranda rumah, menatap langit desa yang gelap dan dipenuhi bintang, Raka menarik napas dalam. Ia sadar bahwa keputusan untuk hidup di desa bukan hanya tentang cinta kepada Dewi, tetapi juga tentang menemukan tempat di mana hatinya benar-benar diterima. Dan di tengah hangatnya tawa keluarga Dewi dan kesederhanaan desa, Raka menyadari satu hal. Kebahagiaan bukan sekadar milik diri sendiri. Kebahagiaan juga datang ketika diterima dengan tulus, dicintai tanpa syarat, dan menjadi bagian dari sebuah keluarga. Di desa ini, Raka akhirnya merasa pulang. Bahaya dari luar. Raka Pratama sudah menemukan ketenangan di desa, hidup sederhana, dan menikmati hari-hari bersama Dewi. Namun dunia kota dan bisnisnya tidak mudah dilupakan. Ancaman dari luar terus mengintai, meski ia jauh dari gedung tinggi dan tekanan investor. Suatu pagi, seorang kurir datang membawa surat dengan stempel resmi. Raka membuka amplop itu dengan rasa berat di dada. Di dalamnya tertulis bahwa salah satu pesaing tambangnya telah memulai gugatan hukum terhadap beberapa lahan yang dikelola Raka. Mereka menuduh bahwa sebagian tanah desa, yang kini menjadi milik perusahaan Raka, diperoleh secara tidak sah. Bahkan beberapa pekerja tambang mulai diiming-imingi untuk berpindah haluan, disuap agar meninggalkan proyek. Raka menatap surat itu lama. Rasanya seperti gelombang dingin yang menghantamnya. Ia tahu, pesaingnya tidak akan berhenti. Mereka akan terus menekan, menggunakan segala cara untuk merebut lahan dan menghancurkan reputasi Raka.
Dewi yang melihat ekspresi seriusnya segera menghampiri. Apa yang terjadi, Raka? Tanyanya lembut. Raka menyerahkan surat itu. Ini. Mereka mencoba menghancurkan usahaku. Walau aku berada di desa, mereka tetap bermain kotor. Dewi membaca dengan cepat, menatap Raka dengan tatapan penuh pengertian. Kau harus berhati-hati. Tapi ingat, mereka hanya bisa mengusik jika kau membiarkan dirimu terbawa stres. Jangan biarkan mereka merusak ketenanganmu di sini. Raka menghela napas panjang. Ia tahu kata-kata Dewi benar, namun realitas bisnis tidak bisa diabaikan. Jika ia tidak menangani ini, reputasi dan usaha yang ia bangun selama bertahun-tahun bisa hilang. Ia menyadari dilema yang kembali menghantui, tetap di desa dan mempertahankan ketenangan hati, atau turun ke medan pertempuran bisnis demi melindungi warisannya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kali ini Raka tidak merasa sendirian. Dewi ada di sisinya, tenang, penuh dukungan, memberinya keberanian untuk menghadapi ancaman tanpa panik. Kita bisa atasi ini, kata Dewi pelan. Dengan akal sehat, kesabaran, dan kerjasama, kita bisa melewatinya. Raka menatapnya. Ia tahu bahwa ancaman dari luar memang nyata. Pesaingnya akan terus berusaha menyerang, merusak, dan memanfaatkan celah. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diambil. Ketenangan hatinya yang kini ditemani Dewi, dan kebijaksanaan baru yang mulai ia pelajari dari hidup sederhana di desa. Ia menutup surat itu dengan mantap. Dalam hatinya, Raka berjanji, bahaya dari luar mungkin datang, tapi ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkan apa yang paling berharga, cintanya pada Dewi dan kehidupan tenang yang telah ia pilih. Di balik ancaman itu, Raka menemukan kekuatan baru, bahwa ketenangan hati bisa menjadi senjata yang lebih ampuh daripada kekayaan atau kekuasaan. Dewi menjadi penolong. Hari itu, Raka kembali merasakan ketegangan yang luar biasa. Surat gugatan dari pesaing tambangnya masih terselip di tas kerja, dan setiap telepon dari kota membuat dadanya sesak. Napasnya tersengal, dan rasa sakit di dada yang pernah hampir membawanya pergi kembali muncul samar-samar. Dewi menyadari perubahan itu segera. Ia menatap Raka yang termenung di beranda rumahnya. Pandangan kosong menatap ke arah kebun. Raka, jantungmu lagi? Tanyanya lembut, tanpa menyinggung, hanya dengan kepedulian yang hangat. Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun tegangnya tubuhnya tidak bisa disembunyikan. Rasa sakitnya muncul lagi. Dewi, semua ini, tekanan kota, bisnis, aku merasa hampir tak mampu. Dewi segera bergerak. Ia mengambil tas kecilnya, mengeluarkan ramuan hangat dengan aroma khas yang menenangkan. Minum ini perlahan, katanya sambil menaruh cangkir di tangan Raka. Dan tarik napas dalam. Rasakan setiap detak jantungmu, bukan sebagai beban, tapi sebagai tanda hidup. Raka meneguk ramuan itu perlahan. Kehangatan dari cairan itu meresap ke dadanya, menenangkan detak jantung yang bergejolak. Perlahan, rasa sesak dan nyeri mulai mereda, digantikan sensasi ringan yang menenangkan. Dewi duduk di sampingnya, menepuk punggungnya lembut. Raka, dunia di luar sana memang penuh tekanan. Tapi kau tidak sendiri. Kau tidak harus menanggung semuanya sendiri. Terkadang yang kau butuhkan bukan kekuatan ekstra, tapi ketenangan hati. Raka menatapnya, perlahan tersenyum. Suara Dewi selalu mampu menenangkan dirinya, lebih dari obat modern manapun. Aku selalu lupa, ujarnya pelan, bahwa aku bisa berhenti sejenak, dan hanya bernapas. Dewi menepuk tangannya lagi. Kau belajar perlahan, dan aku akan selalu ada untuk mengingatkanmu. Mereka duduk bersama di kebun. Matahari sore menyorot lembut di antara dedaunan. Raka mulai menyadari, ramuan Dewi bukan hanya obat untuk jantungnya, tapi juga untuk pikirannya yang tegang. Kata-kata Dewi menenangkan hatinya,
membuatnya mampu menghadapi ancaman dari luar tanpa panik. Hari itu, Raka belajar bahwa kekuatan tidak selalu datang dari ambisi dan kontrol. Kadang, kekuatan terbesar adalah bisa menerima ketenangan dan membiarkan seseorang yang ia percaya membimbingnya. Dewi menatapnya dengan lembut, dan Raka tahu, di dunia yang penuh bahaya, ia memiliki penolong sejati. Bukan hanya sebagai penyembuh tubuh, tetapi juga sebagai penyeimbang hati dan jiwa. Dan dalam kesederhanaan kebun desa itu, Raka menemukan rasa aman yang tak tergantikan, belajar bahwa cinta dan perhatian Dewi mampu menenangkan badai kehidupan yang paling ganas sekalipun. Momen romantis. Senja itu, desa dipenuhi cahaya oranye yang hangat. Raka dan Dewi duduk di tepi sungai kecil. Kaki mereka menyentuh air yang jernih. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Hari itu mereka tidak membicarakan bisnis, tidak membahas ramuan, hanya duduk bersama, menikmati keheningan yang begitu berbeda dari hiruk-pikuk kota. Raka memandang Dewi. Rambutnya yang disanggul rapi tertiup angin. Wajahnya berseri tanpa harus dihias. Mata Dewi menatap sungai, tapi senyum tipisnya terasa seolah menyalurkan kehangatan langsung ke hati Raka. Hatinya bergetar, bukan karena sakit jantung, tapi karena sesuatu yang baru. Ia sadar, perasaan yang selama ini ia tahan mulai tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Dewi, ucap Raka pelan. Suaranya hampir tenggelam di suara gemericik air. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dewi menoleh. Matanya bertemu dengan mata Raka. Ada campuran kehangatan dan penasaran di sana. Seperti apa? Tanyanya lembut. Raka menarik napas panjang, mencoba menata kata-kata. Aku jatuh cinta padamu sepenuhnya. Tidak hanya karena kau menyelamatkanku atau membuatku tenang, tapi karena kau membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik, hanya untukmu. Dewi tersenyum, perlahan mendekat. Aku juga merasakan hal yang sama, Raka. Aku melihatmu berubah. Belajar menghargai hal-hal sederhana, belajar melihat dunia dengan hati, dan itu membuatku dekat padamu. Angin senja membawa keheningan yang hangat. Raka menggenggam tangan Dewi dengan lembut, merasakan kelembutan yang menenangkan setiap kegelisahan dalam dirinya. Ia menatap wajahnya, dan dalam diam, hatinya berbicara lebih keras daripada kata-kata manapun. Mereka tertawa kecil bersama saat air sungai memercik di kaki mereka, saling menatap tanpa rasa canggung. Tidak ada ambisi, tidak ada tekanan, hanya dua hati yang perlahan menyatu. Saat matahari benar-benar tenggelam, cahaya terakhir memantul di rambut Dewi. Raka memeluknya perlahan, merasakan kehangatan tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sempurna. Di tepi sungai itu, di tengah desa yang sederhana, cinta mereka tumbuh sepenuhnya. Tidak tergesa-gesa, tidak dibuat-buat, hanya murni, tulus, dan damai. Momen itu bukan hanya tentang jatuh cinta. Itu tentang menemukan satu sama lain, dan mengetahui bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hati yang saling memilih. Raka menutup matanya sebentar, merasakan satu hal jelas. Ia tidak hanya jatuh cinta, ia sepenuhnya dimiliki oleh perasaan yang telah lama ia cari, dan Dewi pun merasakan hal yang sama. Dan malam itu, di bawah langit desa yang penuh bintang, cinta mereka mulai bersemi tanpa ragu, indah, dan abadi. Ujian cinta. Beberapa minggu setelah Raka memutuskan tinggal di desa, ketenangan yang baru ia rasakan kembali diguncang. Pesaing bisnisnya tidak berhenti mencoba mengambil alih lahan tambangnya. Surat, telepon, dan ancaman hukum terus berdatangan, meski ia sudah menjauh dari kota. Di sisi lain, tubuh Raka kembali memberi peringatan. Serangan jantung kecil muncul saat ia tengah memeriksa dokumen penting dari kota. Dada terasa sesak, napas tersendat, dan detak jantungnya tidak stabil. Dewi yang selalu waspada segera hadir. Ia menyiapkan ramuan hangat, membimbing Raka duduk, dan menepuk punggungnya dengan lembut. Tarik napas perlahan,
Raka, jangan biarkan stres menguasaimu, ucapnya lembut. Raka menatapnya, wajahnya pucat, dan hatinya berat. Aku tidak ingin mengecewakanmu, Dewi. Aku memilih hidup di sini, tapi urusan bisnis, mereka terus menekan. Aku takut jika aku sakit lagi atau kalah dalam urusan ini, semuanya akan berantakan. Dewi menggenggam tangannya erat. Raka, cinta kita bukan hanya soal memilih tempat tinggal atau menjalani hari tanpa masalah. Ini tentang menghadapi segala badai bersama. Aku akan selalu ada di sisimu, untuk menenangkan jantungmu dan hatimu. Tapi kau juga harus percaya, kita bisa melewati semua ini. Malam itu, mereka duduk di teras rumah. Lampu minyak menerangi wajah mereka. Raka menunduk, merasa beban di dada tidak hanya dari fisik, tapi dari tanggung jawab dan rasa takut kehilangan. Dewi tetap di sampingnya, tenang, dan menghadirkan rasa aman yang tidak pernah ia rasakan di kota. Ujian cinta mereka datang dari dua arah, ancaman dunia luar dan rapuhnya kesehatan Raka. Setiap surat dari pesaing adalah pengingat betapa dunia nyata menuntutnya. Setiap rasa nyeri di dada adalah pengingat bahwa hidupnya tidak selamanya pasti. Namun dalam pelukan Dewi, Raka belajar sesuatu yang penting. Bahwa cinta sejati diuji bukan saat segalanya mudah, tapi saat dunia tampak menentang dan hati merasa rapuh. Ia memejamkan mata, merasakan tangan Dewi tetap menggenggamnya, dan perlahan sadar, meski ujian datang, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Dan malam itu, di bawah langit desa yang tenang, Raka menyadari satu hal, cinta mereka lebih kuat dari ancaman bisnis, lebih kuat dari rasa sakit yang menghantui jantungnya. Ujian mungkin datang, tapi kesetiaan mereka mulai terbukti, bahwa cinta yang tulus mampu bertahan di tengah badai kehidupan. Kemana Raka? Beberapa bulan berlalu sejak ujian cinta mereka. Raka Pratama kini bukan hanya seorang pria yang menemukan kedamaian hati, tetapi juga seorang pemimpin yang kembali menegaskan posisinya di dunia bisnis. Pesaing tambangnya, yang selama ini mengincar lahan desa, mulai menyerah satu persatu. Strategi Raka yang matang, menggabungkan tim legal, negosiasi dengan investor, dan pendekatan diplomatis, membuat mereka kehilangan pijakan. Setiap dokumen hukum, setiap pertemuan investor, Raka jalani dengan kepala dingin, tidak terburu-buru, dan yang terpenting, tanpa rasa panik yang dulu sering membuat jantungnya nyeri. Rahasia keberhasilannya bukan hanya pada strategi bisnis. Ia kini memiliki penopang yang tak ternilai. Dewi. Setiap kali tekanan muncul, setiap kali surat ancaman datang, Dewi ada di sampingnya. Ramuan tradisionalnya menenangkan jantung Raka. Kata-katanya menenangkan pikiran, dan senyumnya meneguhkan hati. Perlahan, tubuh Raka mulai stabil. Serangan jantung yang dulu selalu mengintai kini jarang muncul, karena ia belajar menyeimbangkan stres, bernapas perlahan, dan menempatkan prioritas dengan bijak. Suatu sore, Raka berjalan di kebun desa bersama Dewi. Ia menatap langit biru, menghirup udara segar, dan tersenyum. Dewi, aku tidak hanya berhasil menghadapi pesaingku, tapi aku juga merasa sehat dan damai. Semua berkatmu, ujarnya tulus. Dewi tersenyum, menepuk tangannya. Kau sendiri yang belajar mengendalikan dirimu, Raka. Aku hanya membimbingmu. Raka merasakan kebanggaan bukan karena bisnis yang ia menangkan, melainkan karena ia berhasil mempertahankan diri, hatinya, dan hubungannya dengan Dewi. Ia menyadari kemenangan sejati bukan hanya dari angka di laporan, tetapi dari kemampuan menghadapi ujian tanpa kehilangan ketenangan. Malamnya, mereka duduk bersama di tepi sungai. Cahaya lampu desa memantul di permukaan air, menciptakan suasana damai. Raka menggenggam tangan Dewi, menatapnya penuh makna. Sekarang aku tahu, sukses tanpa cinta dan ketenangan hati itu kosong. Bersamamu, aku benar-benar merasa menang. Dewi tersenyum lembut. Dan kita akan terus menang, bersama.
Di tengah desa yang sederhana, Raka belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mengalahkan pesaing, tetapi juga tentang menjaga diri, kesehatan, dan cinta yang tulus. Dan malam itu, ia merasakan semuanya lengkap. Hati yang tenang, tubuh yang sehat, dan cinta yang tak tergantikan. Lamaran sederhana. Pagi itu, desa diselimuti sinar matahari lembut. Burung-burung berkicau. Aroma dedaunan basah dari kebun ramuan Dewi memenuhi udara, dan angin sepau-sepau menari di antara pepohonan. Raka Pratama berjalan pelan menuju rumah Dewi, membawa sebuah kotak kecil sederhana. Tidak ada bunga mewah, tidak ada perhiasan mahal, hanya satu cincin dan keberanian yang ia persiapkan selama berbulan-bulan. Dewi keluar dari rumah, membawa sekeranjang daun obat, tersenyum ramah saat melihat Raka. "Pagi, Raka. Apa kabar?" Raka tersenyum. Jantungnya berdebar. Ia menatap mata Dewi, dan di sanalah keberanian muncul. "Dewi, ada sesuatu yang ingin aku katakan," ucapnya pelan. Dewi meletakkan keranjang, menatapnya penuh penasaran. Raka berlutut di depan Dewi, menarik napas dalam, dan membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, cincin sederhana berkilau lembut di bawah sinar pagi. "Dewi Larasati," suara Raka tegas tapi lembut. "Aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada semua kesuksesan, kekayaan, atau ambisi yang pernah aku kejar. Aku menemukan ketenangan, kebahagiaan, dan cinta sejati. Semua itu ada padamu." Dewi menahan napas. Matanya membulat. Bibirnya tersenyum lembut. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu," lanjut Raka. "Bukan di kota, bukan di gedung tinggi, tapi di tempat sederhana ini, di desa, di sisi kamu. Dewi, maukah kau menikah denganku?" Keheningan sejenak memenuhi kebun kecil itu. Angin mengibas rambut Dewi, sinar matahari menyorot wajahnya, dan Raka menatapnya penuh harap. Dewi menunduk sebentar, kemudian tersenyum hangat. "Ya, Raka, aku mau." Raka tersenyum lega, menatapnya dengan penuh cinta. Ia menaruh cincin itu di jari Dewi dengan hati-hati. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pesta mewah, hanya kebahagiaan sederhana yang murni dan tulus. Mereka berdiri berpegangan tangan di tengah kebun ramuan. Mata mereka saling bertemu, senyum mereka menyatu. Bagi mereka, momen itu jauh lebih berharga daripada semua kemewahan dunia. Di desa yang sederhana, di antara daun, angin, dan suara alam, cinta mereka diikat dengan janji paling tulus, bahwa kebahagiaan sejati bukan soal kemewahan, tapi tentang hati yang memilih dan tetap setia. Dan di pagi itu, Raka dan Dewi memulai bab baru, sebuah kehidupan bersama, sederhana, damai, dan penuh cinta. Persiapan pernikahan. Beberapa minggu setelah lamaran sederhana itu, Raka dan Dewi mulai mempersiapkan pernikahan mereka. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi glamor, hanya tradisi desa yang hangat dan penuh makna. Raka ikut turun tangan, membantu menyiapkan berbagai keperluan, dari menata bangku kayu untuk tamu, menyiapkan anyaman bunga, hingga membantu warga desa membuat hiasan dari daun dan bunga segar. Setiap langkah membawa rasa gembira yang berbeda dari semua urusan bisnis yang pernah ia tangani. Dewi sibuk menyiapkan ramuan dan hidangan tradisional, sambil mengajarkan Raka tentang makna setiap simbol dalam upacara pernikahan adat desa mereka. "Raka, lihat daun ini," kata Dewi sambil menaruh daun ke dalam hiasan. "Ini melambangkan ketulusan hati. Dalam pernikahan, hati yang tulus lebih penting dari apapun." Raka menatapnya, tersenyum. Ia belajar bahwa kesederhanaan desa ini syarat makna, dan setiap tradisi bukan sekadar ritual, tetapi cara untuk mengikat cinta dengan rasa hormat, kejujuran, dan kebersamaan. Warga desa pun antusias membantu persiapan. Mereka menyiapkan tempat upacara di tepi sungai kecil, dengan tikar anyaman dan rangkaian bunga alami. Anak-anak desa menata kursi kayu. Tetua desa memastikan semua berjalan sesuai adat,
dan setiap senyum mereka menambah hangat suasana. Malam harinya, Raka dan Dewi duduk di beranda rumah Dewi, menatap bintang-bintang yang berkelip. Mereka berbicara tentang bagaimana pernikahan akan menjadi awal baru, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi kehidupan desa yang mereka cintai. Raka menepuk tangan Dewi lembut. Aku tidak sabar, Dewi. Semua persiapan ini, rasanya begitu berbeda dari apa yang pernah aku alami. Aku senang kita bisa melakukannya dengan cara sederhana, tapi penuh makna. Dewi tersenyum, menatapnya dengan mata berbinar. Aku juga, Raka. Ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang hati yang saling memilih dan komunitas yang mendukung cinta kita. Persiapan pernikahan itu menjadi momen istimewa bagi keduanya. Raka belajar menghargai nilai tradisi dan kebersamaan, sementara Dewi merasa bahagia karena cinta mereka dirayakan bukan dengan harta, tapi dengan kasih sayang dan rasa hormat. Di desa yang sederhana, di tepi sungai yang tenang, pernikahan mereka perlahan menanti, sebuah awal baru yang akan diwarnai cinta, kesederhanaan, dan kehangatan yang tulus. Awal kisah baru. Hari itu, desa dipenuhi suasana yang hangat dan ceria. Matahari pagi menyinari halaman rumah Dewi, sementara aroma bunga dan dedaunan segar mengisi udara. Warga desa, keluarga, dan beberapa sahabat dekat berkumpul untuk menyaksikan pernikahan sederhana Raka Pratama dan Dewi Larasati. Raka berdiri dengan setelan tradisional desa, wajahnya penuh kebahagiaan dan sedikit gugup. Di sisi lain, Dewi muncul dengan gaun sederhana yang terbuat dari kain alami, rambutnya disanggul rapi, dan senyum yang mampu menenangkan semua hati di sekitarnya. Upacara dimulai dengan tradisi desa yang penuh makna. Nenek Dewi memimpin doa, menandai simbol-simbol ketulusan hati, kesetiaan, dan harmoni dalam rumah tangga. Raka dan Dewi saling bertukar janji, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pandangan mata yang menyiratkan cinta yang tulus dan abadi. Ketika Raka menyematkan cincin di jari Dewi, ada keheningan sejenak, hanya detak jantung yang terdengar, dan senyum yang merekah di wajah mereka. Di momen itu, mereka bukan lagi dua individu yang berbeda, melainkan satu kesatuan yang siap menghadapi hidup bersama. Acara berlanjut dengan pesta sederhana, hidangan tradisional desa, tawa, dan doa restu dari warga. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya kebahagiaan yang murni dan hangat. Raka dan Dewi berjalan di antara kerumunan. Tangan mereka saling menggenggam, hati mereka saling menyatu. Setelah acara selesai, mereka duduk di teras rumah Dewi, menikmati senja yang menenangkan. Angin lembut berhembus, membawa aroma kebun dan sungai kecil. Raka menatap Dewi. Jantungnya berdetak damai. Kau tahu, Dewi, ucapnya pelan. Sejak aku bertemu denganmu, hidupku berubah. Aku menemukan cinta, ketenangan, dan rumah yang sesungguhnya. Bukan di gedung tinggi atau kekayaan, tapi di sisimu. Dewi tersenyum, menepuk tangannya. Dan aku menemukan seseorang yang mau belajar melihat dunia dengan hati, bukan hanya mata. Seseorang yang memilih sederhana, tapi tulus. Malam itu, di desa yang sederhana namun penuh cinta, Raka dan Dewi memulai bab baru. Tidak ada tekanan kota, tidak ada ambisi yang menekan, hanya kehidupan yang dipenuhi cinta, kesederhanaan, dan ketenangan. Mereka berjalan bersama, menatap bintang di langit desa, dan untuk pertama kalinya Raka merasakan kepenuhan yang sejati. Bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang berbagi hidup dengan seseorang yang benar-benar dicintai. Di pagi berikutnya, di desa yang sama, kehidupan baru mereka dimulai. Sebuah kisah cinta yang tulus, damai, dan abadi, diwarnai kesederhanaan yang membuat setiap hari menjadi berharga.